Assalamualaikum Kang Bro. Vlog kali ini kami akan pergi ke Jogja, tepatnya ke Malioboro pada tanggal 24 Maret 2026. Jadi masih dalam suasana lebaran. Di lebaran kali ini kota Yogyakarta jadi tempat wisata yang sangat ramai, banyak dikunjungi orang. Ya, mungkin karena memang orang pada banyak yang mudik, jadi mereka kebanyakan akan pergi ke Jogja. Kami pun juga akan pergi ke Jogja. Kita berangkat sore-sore, tepatnya kita akan berangkat naik kereta KRL yang dari arah Solo itu akan tiba jam 4:20. Kami sebenarnya dari rumah sudah berangkat jam 2, sampai stasiun Klaten kami tiba jam 2:30-an. Jadi kami menunggu hampir 2 jam untuk menunggu KRL, karena memang kami sengaja untuk berangkat sore untuk menikmati suasana Malioboro pada sore sampai malam hari. Nah, kami tunggu di stasiun Klaten cukup lama. Sambil menunggu kami lihat-lihat situasi. Nah, ini kereta sudah datang pukul 4:20. Kereta dari Solo yang tiba pada 4:20 ini juga ternyata penuh sekali, penuh sesak, bahkan kayak seperti kereta KRL Jabodetabek pada zaman dahulu yang penuh sesak. Mungkin zaman sekarang iya, mungkin kalau pas lagi pagi atau pas awal berangkat orang kerja, ataupun sore kalau orang pulang kerja. Ya, kami paksakan untuk masuk. Sebenarnya oleh pihak stasiun untuk dihimbau kalau bisa nunggu yang kalau sudah sepi, tapi karena udah sore nunggu masih lama lagi. Jadi kami terpaksa masuk dalam keadaan desak-desakan, karena yang udah dari Solo udah penuh sekali. Kereta yang di KRL dari Solo ke Jogja ini biayanya cukup murah, yaitu Rp8.000. Jadi kami membayar dengan GoPay karena kami lupa membawa kartu kereta yang biasa dipakai di KRL Jabodetabek. Bisa dipakai di KRL Solo Jogja. Nah, ini keadaan KRL yang menuju ke Jogja ramai sekali. Ya, untungnya kereta dari Klaten ke Jogja itu tidak lama, hanya sekitar 25 menit. Kami berdiri berdesak-desakan, akhirnya kami sampai di stasiun Tugu. Dari stasiun Tugu kami berjalan menuju ke Malioboro, berjalan hanya sekitar 5 menit saja. Di stasiun juga ramai sekali orang yang pada mau ke Malioboro. Jadi memang dari awal kami rencananya memang mau naik KRL Jogja Solo, karena memang kami tahu kalau pas high season liburan di Yogyakarta itu sangat penuh. Lebaran ataupun liburan sekolah itu penuh. Jadi kalau membawa kendaraan pribadi itu juga sangat sulit untuk mencari tempat
parkir dan juga akan macet sekali. Jadi memang kami memutuskan untuk naik kereta. Tetapi memang pas di liburan kali ini memang orang yang berwisata ke Yogyakarta, terutama di Malioboro itu sangat penuh. Jadi kereta pun juga sangat penuh. Jadi kami harus ekstra tenaga untuk berdesak-desakan untuk menuju ke Yogyakarta ini. Silakan yang baru saja turun persiapan tiket aplikasinya. Yang menggunakan aplikasi jangan di screenshot. Yang menggunakan kartu silakan tempel kartunya cukup sekali di kotak gambar tangan membawa kartu, jangan digeser-geser maupun dibolak-balik. Cukup sekali tempel warna hijau jalan keluar. Yang pakai kartu silakan tempelnya cukup sekali, tidak usah digeser-geser maupun dibolak-balik. Kalau sudah hijau jalan maju. Yang naik Trame Purworejo lurus ke barat, di bawah jalan salah masuk sumber suara untuk kanan Purworejo. Hijau. Kami keluar dari stasiun Tugu, berjalan menuju ke Malioboro. Suasana sudah cukup ramai dan sudah agak sore, jadi tidak panas ya. Kalau siang-siang memang mungkin tidak seramai kalau sore, tapi ya akan panas. Kami menuju Malioboro menyusuri jalan di pinggir stasiun ini, banyak yang berjualan, ada beberapa penjual menjajakan makanan, ada juga pengamen jalanan, dan ada juga orang yang mungkin pemudik dari luar kota yang sedang pada main ke Yogyakarta. Di sini banyak orang yang mengamen di sepanjang jalan ini ataupun di sepanjang jalan Malioboro. Tapi pengamennya ya pengamen yang cukup terlatih dari cara main alat musiknya dan dari vokalisnya. Banyak petugas yang menjaga di jalanan, ada Satpol PP, ada polisi, ada juga beberapa dari ormas. Nah, kita masuk ke Jalan Malioboro. Sebenarnya niatnya mau foto di tulisan Jalan Malioboro, tapi ngantri sekali, banyak orang yang mau berfoto di situ juga. Akhirnya kami tidak jadi foto di tulisan Jalan Malioboro ini. Kami menyusuri Jalan Malioboro sambil melihat di kanan kiri. Memang sekarang tidak seperti dulu yang pedagangnya di depan emper toko. Sekarang ditempatkan di tempat khusus untuk orang jualan souvenir dan sebagainya. Banyak pengunjung yang menikmati suasana sore di Malioboro. Orang pada duduk, ada yang melihat-lihat pemandangan di sekitar, ada yang berjalan, ada juga yang naik
kereta kuda, ada yang naik ojek, beca ojek motor, ada juga yang melihat-lihat pengamen yang sedang beraksi di jalanan Malioboro ini. Tentu saja mereka pengamen-pengamen ini udah diatur ya sepertinya, nggak seperti dulu yang nggak ada aturan, banyak sekali pengamen. Ini adalah pengamen tradisional angklung. Dan jalanan di Malioboro juga sangat penuh, padat, merayap. Ya mungkin ini dari efek jalan Malioboro tidak ditutup untuk kendaraan umum. Memang ada kelebihan dan kekurangannya, terutama memang kalau jalan Malioboro ditutup untuk kendaraan umum, maka di luar Malioboro itu akan lebih padat lagi. Tapi kalau nggak ditutup ya akan padat di jalan Malioboro, jadi macet di dalam jalanan Malioboro ini. Malioboro memang sebagai, ataupun Yogyakarta ini sebagai destinasi wisata internasional, jadi sudah banyak pengunjung dari luar negeri, bule-bule juga banyak yang berkunjung di Yogyakarta ini. Nah, ini Bapak polisi sedang mengatur lalu lintas di pertigaan yang seperti ini. Arah dari pertigaan sangat penuh, jadi sering macet di pertigaan-pertigaan seperti ini, karena juga ada ojek, beca yang mangkal di situ, ada kereta kuda juga yang mangkal. Jadi suasana sangat ramai. Kami istirahat dulu di depan toko sambil melihat-lihat suasana kota Yogyakarta. Nah, ini udah mulai gelap, udah mau maghrib, kita jalan lagi. Ini ada Igun. Tujuan yang akan kami datangi adalah di Pasar Bringharjo. Tujuan kami ke Pasar Bringharjo mau nyari makan, karena kami ya mau makan sore. Kami menyusuri Jalan Malioboro. Ini ada orang-orang yang mau foto dengan kostum tradisional dari Yogyakarta. Ada juga yang memasang tato seperti ini, mungkin tato tidak permanen ya. Terus juga yang jelas kota Yogyakarta, Malioboro ini semakin malam semakin ramai. Jadi bukan tambah berkurang, semakin malam ini malah semakin ramai saja.
Tentu saja oleh-oleh khas dari Yogyakarta itu adalah bakpia ataupun juga makanan-makanan yang kering semacam ada belut goreng, paru goreng, dan tukang makanan seperti ini yang banyak diserbu oleh pengunjung untuk beli oleh-oleh. Nah, kami tiba di pertigaan lagi dan yaitu tadi masuk kami masuk ke mall untuk beli minuman. Rencana kami yang mau makan di Pasar Beringharjo tidak jadi karena ternyata Pasar Beringharjo para pedagang makanan di malam hari semuanya sudah tutup. Yang jualan hanya para pedagang pakaian yang masih buka. Terpaksa kami balik lagi dan kami akan nyari makanan di mall. Yang ternyata di mall yang satu yang di Jogja Mall itu ramai sekali, semuanya outlet makanan ngantri semua. Kami keluar lagi muter-muter, akhirnya kami untuk makan di Burger King yang tidak hanya menyajikan burger tapi juga ada ayam gorengnya, dan kami akhirnya makan di situ. Setelah selesai makan, kami kembali lagi ke stasiun untuk kembali pulang ke Klaten. Sekian vlog kami. Thanks for watching and see you.